summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat, khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani, summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa malana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina masyaikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila hatimah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimallahu ta'ala, wa amma salatul jum'ati fajahaba qaumun ila annahu la yakhruju ilaiha li'anna al-khuruja minal khalwah limulaqatil khalqi fihi tafarruqul qalbi 'ala Allahi allati hiya ruhul ibadah, faman kana fi khalwatihi majmu'al himmati wa hadiral qalbi alaihi kanat salatuhu fi khalwatihi aula. Ini kita masih berbicara tentang orang khalwat, bagaimana hukumnya kalau tidak keluar dari rumah untuk salat Jumat lah. Artinya dan adapun sembahyang Jumat itu maka menjalani setengah kaum atau kelompok sufi kepada bahwasanya orang yang duduk di dalam khalwat itu jangan ia keluar daripada khalwatnya itu kepada masjid tempat sembahyang Jumat itu. Karena keluar daripada khalwat itu kepada sembahyang Jumat itu, padahal ia mendapatkan akan beberapa makhluk, maka di dalamnya mendapatkan makhluk itu menceraikan hati, yakni tiada hadir hati kepada Allah yang yaitu roh bagi segala ibadat. Nah, jadi ada orang-orang yang khalwat, kalau dia keluar melaksanakan ibadah sembahyang Jumat, tetapi hatinya ini bimbang dan kada khusyuk lagi, maka mereka kada keluar dari khalwatnya. Bahkan dia lebih aula sembahyang di tempat khalwatnya. Karena khusyuk hati, konsentrasi hati kepada Allah itu adalah ruh bagi segala ibadah. Ingatnya kepada Allah itu adalah merupakan ruh daripada ibadah kita. Ini mereka nang khalwat lah, lain kita nang awam, kadang kalau disamakan. Kina ada mazhabnya menganggap bahwa sembahyang itu fardu kifayah. Nah, ini mereka nang khalwat lah. Kita kada di sini andaknya. Mun kita khalwat kada masjid kada dobol ngarannya. Maka barang siapa di dalam khalwatnya itu berhimpun himmahnya, artinya hatinya tuh khusyuk kepada Allah, hanya Allah yang diingat, dan hadir hatinya di dalam berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala itu, maka adalah sembahyangnya di dalam khalwatnya lebih aula daripada sembahyang di dalam Jumat, dengan banyak yang jadi ia bercerai-cerai himmahnya. Artinya gangguannya banyak benar di hatinya. Nah, karena di situ berjumpa dengan makhluk. Nah, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya itu masuk ke hatinya.
dan jadi tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya itu alasannya. Nah, jadi kada keluar lagi nya. Ini dalam rangka orang melaksanakan wirid di dalam khalwatnya. Dan ini ada gurunya lah, ada gurunya. Guru kisah pol tuh waktu halwat sidin kada ka masjid sidin. Kada ka masjid. Karena itu tadi alasannya. Macam-macam di sidin terintangannya tuh di dalam khalwat. Tapi ini mereka yang sudah khalwat itu, kita kada kawa itu lain makam kita lah. Lain makam kita. Ini karena kita bercerita tentang mereka-mereka yang sudah masuk halwat dari bimbingan guru. Dan lagi berkata syekh kita, Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala, walaqad akhbarna syekhuna rahimahullah ta'ala anis Syekh Mustafa Ibnu Umar Al-Khalwati rahimahullah ta'ala annahu sa'ala Syekh Al-Arif billah ta'ala Al-Munla Ilyas Al-Qurdiyya qaddasallahu sirrah an hukmi tarki ba'di ahli al-khalwah al-jum'ata hal yajuju amla. Jadi Syekh Muhammad Saman bertanya kepada Mustafa Ibnu Umar Sahibul Khalwah Al-Khalwati, dan sesungguhnya telah menghabarkan akan kami oleh Syekh kami ujar Saman rahimahullah ta'ala daripada Syekh Mustafa Ibnu Umar Al-Khalwati rahimahullah ta'ala bahwasanya ia bertanya akan Syekh yang arif billahi ta'ala, yaitu Al-Manla Al-Ilyas Al-Qurdiyu qaddasallahu daripada hukum setengah orang yang berkhalwat yang meninggalkan akan sembahyang Jumat, adakah hukumnya harus atau tiada? Nah, adakah boleh atau kada? Nang orang sudah khalwat, nang sudah dibimbing oleh gurunya. Maka menjawab ia guru tadi Mustafa dengan katanya, faqala lahu innal marida la yajibu alaihi salatul jum'ah. Nah, alasan beliau ini kalau orang sakit kan boleh dia tidak sholat Jumat, sakit karena syar'i lah, kada kawa apa-apa lagi. Nah, ini kiasnya nih. Wala marada ashadda min maradil qalb wa dawa'uhu a'sarul adwiyah fajajalahum lihajal ujri. Ini alasan beliau lah. Jadi beliau ini membanding kalau orang sakit zahir kada kawa apa-apa itu ujur salat Jumatnya, maka dibolehkan. Bagaimana kalau orang hatinya yang sakit itu lebih susah untuk mengobatinya? Nah, itu alasannya. Sakit hatinya kada kau pernah hadir beribadah kepada Allah itu lebih susah daripada sakit fisiknya. Kalau sakit fisiknya obat ya, menteri dokter. Tapi kalau hatinya yang sakit, artinya kada kau pernah hadir, kada kau berzikir, kada kau ingat Allah Ta'ala, itu lebih susah. Maka menjawab Al-Munla Ilyas Ta'ala dengan katanya, orang yang sakit itu tiada wajib atasnya sembahyang Jumat, karena itu ujur syar'i namanya lah. Syariat membolehkan orang yang sakit. Cuman kita yang sakit ini tetap menunggu sampai kita tidak mengerjakan salat zuhur sampai salat Jumat itu selesai. Nah, kalau pindah kawa, tapi kalau bibinian kada masalahnya. Orang sembahyang Jumat ya sembahyang zuhur tetap wajib. Karenanya kada wajib sembahyang Jumat. Kalau kita nang garing, kita kada boleh sembahyang zuhur di rumah terkecuali selesai sudah orang salat Jumat. Kalau pindah sehat itu jadi kada boleh. Kalau sampai sembahyang Jumat selesai kita sakit juga, itu baru kita ujur. Nah, itu hukum syariatnya.
dan tiada terlebih sangat daripada penyakit yang di dalam hati, dan obatnya di dalam hati itu pun sangat susah daripada segala obat. Mengobati hati kita nang lalai, nang gaplah, nang lupa dengan Allah ini susah lah, berat, perlu perjuangan yang panjang, ya kah? Nah, jadi orang khalwat ini untuk menyatukan organ seluruhnya itu untuk fokus menuju Allah melalui zikirnya. Itu nanti dikehendaki lah, supaya terlatih hati, otak, dan akal, supaya selalu dengan Allah. Maka harus bagi mereka yang sakit hatinya tadi, yang berkhalwat itu meninggalkan akan sembahyang Jumat itu karena uzurnya itu. Harusnya kita kada awak itu, karena kita kada khalwat. Kita kada khalwat. Jadi ini kada diikuti. Dan lagi kata Syekh kita, Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala, wa majhabu Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annaha fardu kifayatin fayakfihim hajal imamu ija qalladahu ahlul khalwah fi hajil mas'alah, lakin adamu taqlid wal amanu bima alaihi annasu aula. Artinya, dan majhab Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya sembahyang Jumat itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Rasulullah, anak Abbas, ahlu tafsir. Nah, ini beliau Jumat itu fardu kifayah. Jadi ada majhab. Nah, kita kada kompat nih lah, ada kompat nih kita. Nah, ikutan orang-orang yang khalwat ya di sini. Maka memadalah bagi orang yang berbuat khalwat yang meninggalkan akan sumbang Jumat itu taklid ia kepada imam ini, yakni Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu ada hajanya. Nang diikutinya tuh ada. Nah, di dalam masalah ini, yakni masalah meninggalkan sembahyang Jumat itu harus, karena fardu kifayah. Kalau orang lain sudah melaksanakan, selesainya. Apa itu arti fardu kifayah? Tetapi ketiadaan taklid dan mengamalkan dengan barang yang diamalkan oleh kebanyakan manusia itu terlebih aula. Ya, kita ini jangan umpat, karena kita kada khalwat seperti mereka. Inilah alasannya mereka-mereka yang berzikir dengan khalwatnya itu dibolehkan, diharuskan saja meninggalkan sembahyang Jumat. Tapi kalau sudah selesai, kembali ke asal. Khalwatnya itu sudah selesai, sudah kembali kepada asal, karena tugasnya berdakwah. Para aulia itu kalau sudah keluar dari khalwatnya berdakwah, kada berdiam lagi. Nah, menyesuaikan sudahnya kembali kepada syariat. Kada batarusan kayak itu. Ini dalam rangka membersihkan hati dan seluruh anggotanya, melatih. Dan lagi kata Syekh kita, Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala, wal narji' ila ma nahnu bisadadihi mimma yahtajuhu sahibul khalwah minat ta'am wasyarab allaiki bih fi khalwatihi wal yakun gaja'uhu mimma la kulpata li ahadin bih wa an yakuna ma'hu fi baiti khalwatihi kana ahsana wal yakun munasiban mijazahu biqadri minkan. Dan kembali kepada bicara yang kami maksud, yang kami kasat dengan dia,
yaitu setengah daripada yang berkehendak akan dia oleh orang yang berkhalwat. Daripada makanan dan minuman yang patut dengan dia orang berkhalwat itu dalam khalwatnya. Maka sugianya adalah makanannya itu suatu makanan yang tiada menyusahkan ia bagi seorang yang berkhidmat di dalamnya itu. Dan jikalau bahwa ada ia menaruh akan makanan di dalam khalwatnya itu sertanya itu, maka yaitu terlebih baik. Nah, jadi kita boleh aja membawa makanan lah, seperti minuman, makanan, supaya jangan menyusahkan orang yang di luar, yang di rumahnya itu melayaninya. Nah. Dan sugianya adalah makanannya itu yang berpatutan dengan tabiatnya itu, dengan sekadar dapatnya. Artinya kada memilih kayak kita yang biasa. Kalau pang hari ini harus makan ini, hari ini makan itu, kada kawa itu lah. Artinya itu pang sudah harus disesuaikan. Karena makan itu hanya sekedar untuk memperkuat organnya untuk beribadah, kada untuk mencari lezat, bukan. Nah. Dan lagi kata Syekh kita, Syekh Muhammad Saman rahmatullah, wa'lam anna lil masyaikhi fi dzalika kaifiyati kasiratan wal naqtasir ala ma huwa munasib mimma yanbaghi lil muridi annahu ija dakhala waqtul fitr kama taqaddama fi anna shauma aula wa lam yajid nafsuhu ta'iqatan lil akli wasyurbi an yubtira ala zabibati waluzati au jur'ati ma'in li'anna ta'jilal fitri sunnatun wal yakum lis salati fa ija atammaha birawatibiha wa adabiha fal yuhdir ba'da jalika masta'addahu li ghazaihi piha. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi masyayikh di dalam menyatakan kaifiat makan bagi orang yang di dalam khalwat itu amat banyak. Jadi sampai makan aja orang khalwat inilah oleh gurunya dibimbing. Kada bebas, ada aturan. Dan adalah kami simpankan atas yang munasib sahaja. Nah, jadi nang cocok saja, nang sesuai saja, nang tidak terlalu berat lah orang melayaninya. Maka sugianya bagi murid itu bahwasanya apabila masuk waktu berbuka puasa, seperti yang telah terdahulu kenyataannya pada bahwa berpuasa bagi orang yang masuk di dalam khalwat itu terlebih aula. Nah, jadi disuruh puasa lah. Kalau ini berkhalwat itu lebih aula dia berpuasa di dalam rangka ibadat lah. Jadi bukan hanya ibadat lidah, hati, tapi fisik pun juga ibadat. Puasa itu kan ibadat. Nah, itu lebih aulanya. Nah. Dan tiada didapatnya akan dirinya itu sangat berkehendak makan dan tiada sangat berkehendak minum. Itu dalam khalwat. Jadi disuruh puasa itu lebih abdal. Bahwa sunat berbuka dengan zabib, yakni anggur yang kering, anggur kering, atau dengan lauzah atau buah badem, atau dengan seteguk air, karena menyegarkan berbuka itu hukumnya sunat. Dan kemudian daripada buka itu maka berdiri ia bagi sembahyang. Maka apabila menyempurnakan ia akan sembahyang fardunya dan sunatnya yang ratibah dan sekalian adabnya, maka kemudian daripada itu menghadirkan ia akan makanannya yang disediakan di dalam khalwatnya itu. Nah, jadi mbah sembahyang fardu maghrib, kemudian sunat-sunatnya baru makan. Nah, jadi tadi anggur aja dulu. Seperti kita biasa juga kalau berbuka puasa minum kurma,
Selesai sembayangan dulu. Habis sembayang hanyar mah